Dan mau tidak mau kita sudah mengakui, harus berani mengakui bahwa kita telah tersesat dari itu semua. Kenapa? Kita mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasul. Kita menjalankan sesuatu yang tidak dijalankan oleh Rasul. Seolah-olah kita lebih baik daripada ajaran Rasul. Seolah-olah syariat yang kita amalkan itu lebih baik daripada yang diajarkan oleh Rasul, dituntunkan oleh Rasul, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah teman-teman sekalian. Dengan mudahnya kita mengatakan, apa salahnya sih? Apa salahnya sih kita melakukan ini? Ini kan kebenaran, yang penting niatnya baik. Pernahkah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Rasulullah itu mengatakan lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah." Wahai orang yang beriman, yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullah. Taatilah perintah Allah, taatilah yang Allah perintahkan, bukan perintah ulama, bukan perintah kiai, bukan perintah selain Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Kemudian ayat itu ditutup wa ulil amri minkum, dan penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin minkum, dari golongan kalian, dari golongan orang Islam, bukan asal pemimpin, bukan asal penguasa yang harus kita taati. Makanya kewajiban kita mentaati Allah sama dengan kita mentaati Rasulullah, sama juga mentaati kepada pemimpin kita. Tetapi itu tadi, minkum, yang pemimpin itu dari golongan kalian, artinya orang-orang muslim yang ketika memimpin itu adalah berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya. Karena di antara tiga itu tidak ada perbedaan, ketaatannya pun sama. Kita harus taat kepada Allah karena wahyunya, karena ayat-ayatnya yang turun kepada Rasulullah. Kita harus taat kepada Rasulullah karena wahyunya, karena Rasulullah mengajarkan itu kepada kita, menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus taat kepada pemimpin kita karena pemimpin kita itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dalil ini sering dikatakan oleh orang-orang, tapi untuk melemahkan, di samping kita taat pada Allah, pada Rasulullah, kita harus taat kepada pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Anda kaji dulu tentang pemimpin itu. Allah berfirman, ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Dan ulil amri itu artinya pemimpin minkum, yang ada dari golongan kamu. Kalau pemimpin itu tidak dari golongan kamu, tidak wajib bagi kita mentaatinya. Sehingga atakmurunan nasa, biasanya para pemimpin itu karena tidak seakidah dengan kita, yang dibikin apa? Pencitraan, bukan perbuatan yang sesungguhnya. Karena biasanya kalau orang itu betul-betul berbuat, rakyat akan mengikutinya, bukan akan memujinya, tapi akan mengikuti langkah-langkahnya. Di sini dikatakan atakmurunan nasa, apakah kamu menyuruh an-nasa kepada manusia bil diri dengan kebaikan, watang sauna, sementara dirimu sendiri itu melupakan angfusakum, kepada dirimu. Artinya kamu itu hanya pencitraan, kamu itu hanya polesan. Kemudian rakyatnya, kemudian orang-orangnya disuruh taat kepadamu, sementara kamu sendiri tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu itu telah membaca kitab yang jelas. Bagi yang membaca kitab, padahal kamu tahu kebenaran itu kebenaran, tapi kamu nggak pernah belajar kebenaran, cuma pura-pura dalam kebenaran. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah akalmu tidak kau pergunakan? Itu kilas balik yang kemarin ya. Dan sehubungan, dikarenakan menjalankan perintah Allah, mengikuti kebenaran, menjalankan kebenaran itu tantangannya besar. Sesuatu yang berpahala itu adalah pasti ada gangguannya, ada tantangannya, maka dikatakan berat. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, ini yang akan kita bahas,
Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, mintalah pertolongan engkau, bisabri, dengan sabar. Mintalah pertolongan engkau kepada Allah, bisabri, dengan bersabar. Wassolati, dan menjalankan salat. Artinya, siapa orang yang benar-benar akan menjalankan ibadah kepada Allah, yang akan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, yang akan menegakkan kebenaran, yaitu orang-orang yang wasta'inu, selalu minta pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan kesabarannya, bukan dengan otaknya, bukan dengan retorasinya dalam berbicara, bukan dengan retorikanya berbicara, bukan dengan teori-teori mereka, tapi wasta'inu, dia minta pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan cara yang sabar, karena sesuatu itu tidak mudah dilakukan dengan gegabah, tetapi dengan kesabaran. Wassalah, dan dia tetap menjalankan sholat. Nggak perlu disoteng di saat kita sholat. Kalau perlu sholat kita lebih khusyuk di samping sholat yang maktubah 5 waktu ya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Karena di saat itulah Allah turun ke langit dunia. Kita bermunajat, kita berkomunikasi langsung, curahkan segala apa yang ada di hati kita. Keberatan kita, mintalah pertolongan padanya. Siapa yang memerintahkan itu? Allah yang berfirman, wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, itu Allah yang mengatakan seperti itu. Kalau nggak seperti itu, kita nggak tahu bagaimana cara kita minta pertolongannya sesungguhnya, dan kepada siapa kita minta pertolongan. Maka Allah itu maha sempurna, di samping menciptakan kita, membimbing kita juga, mengampuni dosa-dosa kita juga, mengajarkan kita istighfar, mengajarkan kita ibadah, mengajarkan kita dekat kepadanya. Tapi bagi orang-orang yang mempelajari syariatnya, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran, bagi orang-orang yang buta, tidak pernah tahu tentang Al-Quran, dia tidak akan tahu bahwa dia itu diciptakan Allah. Bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak pernah membaca dan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan menjalankan sholat. Maka kehidupan jangan heran jika kehidupannya itu selalu acau balau, amburadul, acak kadul, nggak karuan. Walaupun dipoles dengan seragam apapun, walaupun dipoles dengan atribut apapun, walaupun Anda pura-pura bahagia, tapi kesengsaraan itu Anda rasakan di hati Anda. Kenapa? Karena kita tidak taat pada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada pemimpin kita. Itulah yang terjadi. Kita hidup menurut selera kita. Kenapa hidup kita seperti itu? Karena kita buta di dalam kehidupan ini. Hidup itu kalau tanpa panduan ya seperti itu. Kesana kemari, kanan kiri, nabrak sana, nabrak sini. Dan kita sadar, kita tahu kan, kita pernah merasakan kebentur tembok, kebentur apa, itu yang namanya nabrak. Sakit kepala kita kalau bentur sesuatu. Itulah hati kita juga seperti itu. Benturan-benturan selalu terjadi kepada kita. Kenapa? Karena kita hidup berjalan tanpa panduan. Kaum muslimin muslimat, saudaraku dimanapun berada, mari kita kembali mempelajari Al-Quran agar kita hidup dalam panduan Allah. Jika kita sudah dipandu oleh Allah, kita akan sampai kepada apa yang kita tuju. Boro-boro sampai tujuan kita. Tujuan kita saja kadang tidak jelas. Hidup ini untuk apa sih? Saya sekolah, saya belajar, saya bekerja, mencari uang. Untuk apa sih sebenarnya uang itu tadi? Makin lama hidup ini berproses terus-menerus. Dari bayi menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua akhirnya mati. Catatan buku kita di saat perjalanan hidup kita di dunia terbawa ke sana. Dan nanti akan menentukan biografi kita itu. Perjalanan hidup kita itu yang menentukan kita nanti di kehidupan abadi di sana. Apakah kita akan bahagia atau kita akan sengsara? Apakah kita akan masuk surga ataukah kita menjadi penghuni neraka? Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan kesabaran.
dengan cara yang sabar. Bagaimana cara kita minta pertolongan kepada Allah? Diajarkan oleh Allah. Iyyaka na'budu, aku menyembahmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan aku minta pertolongan kepadamu ya Allah. Bisabri wa shalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya keduanya itu, antara sabar dan sholat, di dalam kita meminta pertolongan itu, lakabiratun, betul-betul perkara yang besar, perkara yang sangat perkara yang sangat besar dan perkara yang sangat berat. Makanya jarang orang yang menjalankan itu. Banyak orang yang minta pertolongan tetapi tidak minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah tapi tidak menjalankan sholat. Bagaimana pertolongan itu akan datang? Karena Allah menyuruh kita di dalam meminta pertolongan kepada Allah itu adalah bisabri, dengan cara yang sabar, wassalah, dan menjalankan sholat. Kalau kedua unsur itu kita lakukan, kita pahami, kita jalani, pasti pertolongan itu ada. Pasti pertolongan itu datang. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sabar. Jika Anda bersabar dengan sesabar-sabarnya, wassalah, tidak menjalankan sholat di dalam minta pertolongannya, maka pertolongan itu akan datang kepada kita. Yakinlah itu. Teman-temannya sudah ikhlas, yang sudah mencoba menjadi ahli tahajud, merasakan energi tahajud itu, merasakan hikmah tahajud itu, bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita, bahwa Allah itu beserta kita, bahwa Allah itu selalu menolong kita. Dan sering dalam hal-hal yang tidak terduga, situasi-situasi yang dianggap kita tidak ada daya, tidak ada upaya, situasi yang penting itu datang pertolongan Allah. Dalam hal apapun, mungkin dalam hal perekonomian, kayaknya ekonomi kita ini macet, sudah kesana kemari tertutup. Tapi datang saja pertolongan Allah. Kenapa? Hasil daripada bisabri wassalah itu, hasil daripada minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu. Inilah sehingga para ahli tahajud, para ulama-ulama terdahulu ini enggak mau meninggalkan hal itu. Karena selama dia tahajudnya benar, selama dia ahli tahajud, selama dia sowan komunikasi sama Allah di sepertiga malam terakhir, selama itu pula energinya itu langsung datang, dan dia tidak pernah merasakan kesulitan dalam hidup. Selalu ada pertolongan Allah yang menyertai. Kalau Anda tidak percaya, cobalah, dicoba. Tapi satu saya pesan, jangan minta apapun dulu ketika kita mencoba tahajud. Bertobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ketika Anda sadar, ketika Anda jujur di hadapan Allah, maka di situ akan dirasakan energi yang luar biasa. Sesuatu yang ada pada hati kita, seolah-olah hati kita terbuka, seolah-olah Masya Allah terasa plong. Mungkin isinya kita nangis ya, menyesali perbuatan-perbuatan kesalahan kita. Tetapi di situ hati kita merasa plong, tidak akan terasakan selain di saat-saat seperti itu. Kata orang sekarang, curhat kepada teman, curhat kepada orang, agar beban kita ini terkurangi, beban batin maksudnya ya. Tetapi beda saat kita curhat kepada Allah, tidak ada batasan. Aib kita curahkan kepada Allah, kita nggak pernah malu, justru kita merasa nyaman. Kita terbuka seluas-luasnya. Beda dengan curhat kepada sesama manusia, pasti masih akan kita batasi. Betapapun kejelekan yang kita lakukan, betapapun penderitaan yang kita alami, tapi tidak semuanya kita curahkan. Tapi kepada Allah, kita sudah nggak ada tabir lagi. Karena Allah saat itu melihat diri kita. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, Allah Maha tahu, dan kita tidak pernah malu kepada Allah. Ya Allah, aku seperti ini. Ya Allah, aku pernah melakukan ini. Dan jujur hati kita, ucapan kita jujur, hati kita jujur kepada Allah. Tidak kita curhat terhadap manusia, pasti kita munafik. Walaupun pura-pura,
Pasti rahasianya nggak akan dibongkar di hadapan manusia. Karena kita takut manusia itu tempatnya aib. Diri kita sudah beraib. Kadang manusia juga penyebar aib. Bukannya satu jawaban, bukannya satu solusi yang kita dapatkan. Tapi aib kita disebar kemana-mana. Itu yang sering terjadi. Makalah kalau kita mau curhat, mau kita minta solusi, kalau permasalahan kita ingin selesai, curhatlah kepada Allah. Temuilah Allah. Sang Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang janjinya tidak akan pernah ingkar janji, tidak pernah ingkar janji. Yang pertolongannya pasti membereskan permasalahan kita. Wa innaha, dan sesungguhnya keduanya antara sabar dan sholat itu lagabiratun, betul-betul sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Illa kecuali alal khosyiin, kecuali alal khosyiin, atas orang-orang al khosyiin, yang khusyuk hatinya. Khusyuk itu seperti apa? Nanti akan kita bicarakan di ayat-ayat selanjutnya. Akan dijawab oleh Allah. Inilah enaknya kalau kita belajar ayat suci Al-Quran. Kita tinggal baca saja, runtutan-runtutan Allah itu membimbing kita. Orang bertanya, khusyuk itu seperti apa? Oh, menurut saya khusyuk ini seperti ini. Coba tanya kiai itu, oh khusyuk itu ya begini. Beda, Allah langsung jawab. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tapi ini besok pagi aja uriahnya ya, tentang khusyuk itu. Yang saat ini kita bicarakan adalah bahwa sabar dan sholat itu adalah sesuatu yang besar yang tidak mudah dilakukan oleh setiap manusia. Allah sudah mengatakan di sini, wa innaha lakabiratun, dan kedua perkara itu perkara yang besar. Kelihatannya sepele kan? Sholat itu coba berwudu, setelah berwudu kita rukuk, sujud, itu kan, menghadap ke kiblat, membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud, membaca doa-doa rukuk dan sujud. Tapi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berat. Makanya jarang yang melakukan sholat. Kalaupun sholat dia nggak khusyuk dalam sholatnya. Di sini dikatakan oleh Allah, lakabiratun, itu adalah sesuatu yang besar, illa alal khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau bagi orang-orang yang khusyuk, maka dia sangat mudah dan dia bisa menikmati nikmat sholatnya itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak khusyuk, sholat sama enggak sholat sama saja. Justru ketika dia sholat tersiksa, ingin segera berhenti. Banyak bayangan-bayangan keduniaan itu masuk ke dalam diri kita, sehingga sholatnya nggak bisa nyaman. Kacau balau di situ. Rancu. Dan orang kalau sudah kehilangan rasa khusyuk dalam sholat, maka sudah kehilangan segalanya. Sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah tidak bisa merasakan khusyuk dalam sholat, maka dia sudah tidak bisa merasakan kebahagiaan apapun. Yakin itu. Tapi kalau kita sudah bisa menjalankan sholat dengan khusyuk, dengan kesabaran itu tadi, maka kenikmatan itu Masya Allah. Itulah yang namanya bahagia. Karena bahagia itu dari hati. Lain bahagia, lain sejahtera. Kalau sejahtera itu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita. Antara sarana dan prasarana sudah ada pada diri kita. Itulah namanya sejahtera. Kita mau ke sana, ada mobil. Kita mau beli ini, ada uang. Itu namanya sejahtera. Ada sarana dan prasarana. Tapi bahagia itu dari hati. Bukan dari unsur eksternal, tapi dari internal. Dengan kata lain, bahwa sejahtera itu bisa di kosmetik, pakai alat kosmetik. Tetapi bahagia itu adalah organik dari hati. Dan subhanallah, keadilan Tuhan yang namanya bahagia ini diberikan kepada siapapun. Baik dia sejahtera maupun gak sejahtera, dia bisa merasakan bahagia. Ada orang yang tidak punya uang, maksudnya tidak sebanyak orang kaya uangnya. Tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya apa. Orang petani yang pas-pasan hidupnya, kadang sawahnya saja ngontrak ya, sawah kontrakan. Tapi dia bahagia, kenapa?
bersyukur kepada Allah. Dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Dia hari-harinya penuh candaria, penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, nyaman, damai. Itulah yang namanya bahagia. Tapi banyak orang yang harta bendanya banyak. Waktunya habis dengan acara-acara, dengan protokoler yang padat, dengan tugas-tugas yang padat. Gak ada istirahat sedikit pun. Kapan dia akan bahagia? Capek. Ada yang seperti itu banyak. Dan kebanyakan ini dialami oleh para pejabat. Banyak para pejabat itu kalau pengen tidur harus minum obat tidur. Kalau makan ingin enak, dia harus makan doping, obat nafsu makan. Beda dengan para petani tadi yang saya katakan sahaja hidupnya. Mungkin hanya singkong yang dia makan itu. Mengambil dari kebunnya. Tapi bahagia sekali istrinya di rumah itu. Memasakkan singkongnya. Ketika sudah masak, mereka makan berdua dengan anak-anaknya dan keluarga. Kenapa? Karena dia banyak bersyukur kepada Allah. Dengan itu tadi kuncinya bisobri wassalah wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sehingga dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Walau mungkin mukenannya, walau mungkin sarungnya, walau mungkin pecinnya, bajunya tidak semewah orang-orang yang menjadi pejabat. Tapi nilai salatnya jauh lebih berkualitas daripada salat mereka. Mohon maaf jika kami bicara seperti ini. Tapi bukankah seperti itu adalah suatu kenyataan? Teman-teman sekalian, kita lebih sibuk mengkosmetik diri dari luar. Kita pakai peci agar terlihat orang alim. Kita pakai baju koko agar terlihat kita orang alim, orang ahli ibadah. Kita pakai sarung yang bagus agar terlihat orang ahli ibadah yang baik. Tapi kita sering lupa. Kita lupa bahwa kita harus mempercantik hati kita, mengkosmetik hati kita dengan cara bersyukur kepada Allah, cara beribadah dengan benar mengikuti tatanan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa khusyuk? Bagaimana Rasulullah beribadah dengan sempurna? Karena Rasulullah yang dia utamakan adalah Al-Quran, wahyu Allah. Lebih dekat kepada Allah, maka makin kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya dibimbing langsung oleh Allah. Ini yang namanya wahyu dari Allah. Taufik hidayah dari Allah, membimbing kita, menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada kebenaran, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Karena kita sudah tidak mendapatkan wahyu, kita bukan nabi, maka kita mendapat ilham, mendapat basyirah, petunjuk dari Allah. Mendapat ilham, mendapat satu aliran kesejukan, ketenangan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta semesta alam ini. Kuncinya adalah mari kita ketuk hati Allah lewat sepertiga malam terakhir di hari-hari kita, di malam-malam kita. Selagi kita masih ada kesempatan untuk mengetuk pintu Allah, mengetuk ridha ilahi, mengetuk gudang Allah tentang kebahagiaan untuk dicurahkan kepada kita. Jadi kalau bahagia itu adalah sebuah spiritual, kalau kesejahteraan itu adalah nilainya berbentuk material, lain spiritual, lain material. Kalau spiritual hanya bisa dirasakan oleh hati. Kalau material bisa dilihat oleh mata, dirasakan oleh tubuh. Tetapi kalau spiritual dirasakan oleh hati, menyebar ke seluruh tubuh. Orang kalau bahagia pasti badannya sehat. Tetapi orang yang sejahtera belum tentu bahagia. Walaupun disehat-sehatkan secara eksternal. Pakai obat, pakai doping, pakai alat-alat tertentu, alat kesehatan tertentu. Tapi kalau hatinya tidak sehat, maka dia tidak akan bahagia.
Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tadi yang saya katakan jarang orang yang menjalankan sholat. Dari mana dia akan mendapatkan pertolongan? Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, disobri dengan kesabaran, wassalah, dan menjalankan sholat. Dan banyak pula orang yang sudah menjalankan sholat, tetapi tidak mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena dia tidak sabar dan tidak khusyuk dalam sholatnya. Sehingga dia terjebak oleh rutinitas semata. Oh, ini sudah zuhur, kita sholat. Oh, sudah azan asar, kita sholat. Oh, sudah maghrib, kita sholat. Sholatnya asal-asalan. Bagaimana akan didapatkan rasa khusyuk? Bagaimana akan didapatkan hikmah dari kehusukan? Bagaimana akan didapatkan pertolongan yang kita minta kepada Allah? Walaupun 17 kali kita mengatakan dalam satu hari satu malam, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menyembahmu kepada Allah dan minta kepadamu pertolonganmu ya Allah. Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Tetapi pertolongan itu enggak pernah kunjung datang. Kenapa? Karena itu tadi, kehilangan sifat khusyuknya kita. Salatnya asal-asalan. Pernahkah kita belajar Fatihah dengan benar? Mempelajari artinya, menghayati maknanya, sehingga connect apa yang kita ucapkan dengan jawaban yang Allah jawab kepada kita. Dan Allah berjanji setiap orang yang berdoa pasti akan diberi. Kuncinya di mana? Doanya kita sudah benar atau belum? Hati kita sudah khusyuk atau belum? Jangan heran jika doa kita tidak connect kepada Allah. Bukan salah Allah, sebenarnya Allah sudah menjawab. Tinggal sinyalnya saja ini. Sinyalnya lancar enggak? Apa yang menyebabkan sinyal lancar? Konektivitas kita, koneksi kita, hati kita kepada Allah itu nyambung. Khusyuk itu tadi. Dan khusyuk ini tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang ahli maksiat. Karena di dalam hati itu tidak akan ngumpul dua perkara, yaitu antara khusyuk dan maksiat kepada Allah. Orang kalau sudah sering menjalankan maksiat, maka khusyuk itu dicabut oleh Allah. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya menjalankan sholat. Maka dia hatinya akan tersiksa. Kita harus jujur. Selama hidup kita, usia kita sudah berapa puluh tahun, kapan kita merasakan sholat itu nikmat? Adanya adalah tersiksa. Ingin segera berhenti, ingin segera selesai. Bahkan dikala kita sholat, justru malah kita ingat yang bukan-bukan. Banyak yang seperti itu kan? Saya berharap teman-teman sekalian, kajian kita di pagi hari ini tidak dikatakan menuduh. Jika kita merasa, mari kita flashback, kita introspeksi diri. Apa sih kurangnya aku dalam beragama? Aku sholat sudah puluhan tahun tapi tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Ini yang disebut kehilangan rasa khusyuk. Apa sih salah saya? Kok hidup ini nggak pernah merasa nyaman? Itu tadi. Ati Allah wa atiur Rasulah wa ulil amri minkum. Kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak taat kepada Rasulullah. Kita tidak taat kepada pemimpin kita. Minkum, yang pemimpin kita itu mengajarkan kepada syariat Islam. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya, kebanyakan manusia, bahkan yang hafal Quran sekalipun nggak tahu artinya, dan mereka yang menerjemahkan hanya semacam polesan-polesan di acara-acara tertentu, di seremonial tertentu, tapi hatinya kosong, nggak pernah kontak pada Allah. Baik yang membaca tilawahnya maupun yang membaca sari tilawahnya. Kan dibuat-buat kalau kita lihat kan, misalnya ada acara-acara besar. Misalnya, mohon maaf, kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
Yang menyiarkan saja ini protokolnya apa? MC-nya sudah pakai gaya. Itulah para hadirin, mari kita sambut lagi. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qari'ah kita bernama ini. Kemudian tampillah dengan anggunnya di sana membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan gaya dan khas yang agar dipuji oleh manusia, agar kelihatan elok oleh manusia. Hatinya sudah enggak kepada Allah. Mulailah kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pura-pura yang dengarkan khusyuk. Sama pendengar sama pembacaan Islam. Niatnya bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah, tapi tampil ingin menjadi apa ya? Ingin dipuji oleh manusia. Koriknya bagus loh, cantik loh, tampan loh, lagunya suaranya bukan main. Jangan heran yang seperti ini yang ahli agama, apalagi mereka yang hanya nyanyi-nyanyi, yang apa, yang ahli agama yang dibaca Al-Quran saja nggak beda dengan mereka, sehingga kehilangan rasa khusyuk kita. Coba kita pelajari. Kita sering belajar sirah nabawiyah. Pernahkah para sahabat dalam baca Al-Quran seperti itu? Pernahkah para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah, generasi umat paling baik di dunia ini, generasi pertama, generasi Islam pertama, pernahkah seperti itu? Tidak pernah. Mereka mengkaji dengan khusyuk, dengan khudu, membawa alat-alat catat. Jika ustadznya atau Rasulullah sedang membacakan ini, mereka menulis. Pada saat itu alat tulis itu belum semodern sekarang. Mereka pakai apa ya? Pakai kalam itu, pulpennya zaman dulu itu ya dengan kayu, dengan apa? Saya sendiri waktu kecil melihat bapak saya menulis kitab itu masih menggunakan katanya kalam itu ya. Terbuat dari lidi pohon aren itu. Lidi pohon aren, kemudian dimasukkan ke mangsi itu ya, tinta itu ya. Kemudian dituliskan nanti begitu lagi. Dan ini para sahabat juga seperti itu dulu. Apapun yang menjadi medianya ditulis. Rasulullah mengeluarkan sabdanya ditulis. Setelah ditulis, dipelajari, mereka berlomba-lomba bertanya, bagaimana cara mengamalkannya ya Rasul? Bagaimana cara mengamalkannya ya Rasul? Agar kami bisa merasakan apa yang kami jalankan ini. Bukan hanya raga saja, tapi hati juga merasakan bahwa kami sedang beribadah kepada Allah. Diajar ayat bil ayat, step by step, sedikit demi sedikit, satu ayat, kedua ayat yang lainnya. Dan begitulah para sahabat dan Rasulullah cara belajarnya. Satu ayat kalau bisa belum paham, dia akan belajar satu ayat, belum akan berubah kepada ayat yang lainnya. Baik di dalam memahaminya maupun di dalam mengamalkannya. Kalau dia belum bisa merasakan mengamalkan ayat itu, sudah bisa mengamalkan tapi belum bisa merasakan dalam hatinya, dia masih tanya kepada Rasul, masih belajar kepada Rasul. Sempurnalah generasi pertama yang paling baik itu namanya para sahabat, teman-teman sekalian. Pernahkah kita seperti itu? Enggak. Seringkali di kajian-kajian bagi saya katakan bahwa kajian itu hanya banyolan, hiburan-hiburan. Apa bedanya dengan pelawak yang ada di televisi-televisi, di YouTube, channel-channel YouTube? Dan itu kita termasuk orang yang mengolok-olok, membuat guruan dalam agama. Agama dijadikan komoditi mencari uang. Agama dijadikan guruan-guruan, banyolan-banyolan. Sungguh adalah pendusta agama, bukan pengamal agama, bukan pengamal risalah, bukan pembawa risalah, bukan pendakwah, tapi engkau adalah pendusta-pendusta agama dan peleceh-peleceh agama. Bertobatlah teman-teman sekalian. Apa gunanya uang yang kau dapatkan, popularitas yang Anda dapatkan di dalam melecehkan agama? Saat kita sudah mati di alam mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti nggak ada gunanya sama sekali, dan itu akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayaran yang kamu terima di saat kamu berdakwah dengan banyolan-banyolan itu, kekayaan yang sekarang kamu rasakan, tidak ada gunanya itu. Teman-teman sekalian, kita akan cerita. Sekarang ini kita masih hidup, masih menikmati dunia ini dengan indahnya.
Mungkin 10 tahun lagi kita akan meninggal. Mungkin 20 tahun lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Mungkin 50 tahun lagi. Yang jelas 100 tahun lagi kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Sekarang tahun 2025. Berarti nanti di tahun 2125 kita sudah nggak ada. Dan kita sudah tidak dikenal oleh generasi yang hidup di saat itu. Rumah kita yang kita bangun dengan menghabiskan waktu siang malam mencari uang, kita bangun rumah mewah, kita beli mobil mewah, kita beli properti, kita beli apa, kita beli pulau sampai kita nggak punya waktu untuk istirahat, makan saja kadang kala apa adanya. 100 tahun lagi nggak ada harganya, orang nggak akan mengenal kita. Dan itu rumah kita, properti kita, mobil kita, tanah kita sudah dihuni orang lain yang kita tidak kenal dan mereka tidak kenal kita. Sadarlah akan seperti itu. Di 100 tahun lagi rumah kita menjadi milik orang lain yang bukan saudara kita, bukan anak kita, bukan cucu kita, generasi yang tidak kenal kita. Sebagaimana kita juga menempati tempat ini nggak kenal nenek moyang kita dulu yang punya tanah ini siapa, kita nggak kenal. Begitulah kita akan diperlakukan nanti. Artinya apa? Sia-sia saja umur kita. Jangan sampai tertipu dengan gemerlapnya dunia, teman-teman. Setiap orang pasti ingin bahagia dan sejahtera. Dan orang berpendapat, aku bisa bahagia, membahagiakan istriku, membahagiakan keluargaku. Nanti kalau aku sudah bikin rumah yang mewah, aku penghasilannya banyak, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya apapun, sehingga aku bisa membahagiakan mereka. Dan karena terjebak oleh seperti itu, kita rela menggadaikan umur kita, tidur kita, istirahat kita, kenyamanan hidup kita, bahkan sampai agama kita gadaikan untuk itu. Dan setelah kita dapatkan, kita sudah tua, kita flashback umur kita, iya aduh ya Allah, umur kita sudah sekian. Aku belum pernah merasakan bahagia yang sesungguhnya. Selama ini aku pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Ternyata sudah 40 tahun, ternyata sudah 50 tahun, ternyata sudah 60 tahun, ternyata sudah 70 tahun. Anak-anakku yang aku didik di universitas di mana sekarang bekerja di Jepang, bekerja di Jerman. Ketika aku ingin hidup bersamanya, mereka nggak bisa, katanya sibuk. Paling-paling jawabannya ketika ditelepon, tenang saja, aku nanti kirimkan orang, tapi bukan dia, bukan anakku. Nanti aku kirimkan uang, papi, aku kirimkan uang, mami. Uang aku sudah punya. Yang saya inginkan sekarang adalah kebersamaan. Sebagaimana orang Jawa bilang, mangan ora mangan, podo ngumpul, itulah kebahagiaan. Sekarang yang terjadi, tidak akan ngumpul, yang penting dapat makan. Sejahtera makanya, tapi tidak bahagia. Ya Allah, kalau kita mencontoh Rasul yang hidupnya sederhana, 24 jam beliau hidupnya bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan beliau ukur bukan dengan materi, tapi dengan apa yang bisa dia dapatkan dan beliau nikmati. Itulah kesejahteraan beliau. Sementara kebahagiaan, hatinya selalu bahagia karena selalu dekat dengan Allah. Gak pernah ada duka nestapa, gak ada rasa kegalauan. Dan tanda-tandanya orang yang bahagia itu jarang mengalami penyakit, jarang merasakan sakit-sakitan. Ayo, kita jujur. Kita tiap harinya diserang migrain, kita tiap harinya diserang stres, penat. Kita setiap harinya keluhan-keluhan, pokoknya banyak keluhan. Rasulullah
Di umur beliau 63 tahun, hanya sakit 3 kali beliau. Sakit yang pertama, sakit ketika disantet oleh orang Yahudi. Siapa ya? Lu'ay bin siapa itu? Yang kedua, ketika beliau itu diracun oleh orang Yahudi, oleh perempuan Yahudi, ketika menundukkan Khaybar itu kan, perang Khaybar. Yang ketiga adalah ketika beliau itu menjelang wafatnya, sakit menjelang wafatnya. Hanya 3 kali itu beliau sakit. Kita umur 40 tahun, kita umur 50 tahun, dihitung berapa kali sakit kita. Bahkan sudah banyak yang mengalami operasi. Banyak yang sudah, aduh Masya Allah, komplikasi. Ibarat sopirnya itu sudah sana sini, sudah, aduh. Masya Allah, kita mau cerita apa? Kita nggak tahu medis, tapi paling tidak itu menggambarkanlah kehidupan kita sekarang, banyak yang seperti itu. Terus apa teman-teman tujuan hidup kita? Sampai kita nyaris nggak tahu apa tujuan hidup kita. Kita mencari harta untuk bahagia, tapi kita sampai umur yang ke-60, 70 nggak bahagia. Bahkan banyak yang nyaris hidupnya diakhiri dengan, mohon maaf, tidak wajar. Ada yang bunuh diri, ada yang diapakan orang. Itu bukan dalam hal yang syar'i. Kalau dalam hal yang syar'i misalnya dibunuh orang, dianiaya orang, itu syahid. Syahid itu terjadi bagi orang-orang yang beriman, yang konsisten di jalan Allah. Walaupun mereka dibunuh orang dan apa, tapi dia di hatinya nggak ada beriman, neraka teman-teman sekalian. Marilah teman-teman sekalian, boleh saja kita mencari harta, boleh saja kita bergerak, bekerja keras, tetapi jangan lupakan bahwa yang paling kita butuhkan adalah kehidupan nanti setelah kita mati. Dan itu butuh iman, butuh Islam, butuh ihsan. Apakah itu hanya untuk di akhirat? Enggak. Di dunia. Kalau kita ingin bahagia, makalah beragamalah dengan benar. Amalkan agama dengan benar, maka kebahagiaan akan datang. Tetapi jika Anda jauh dari agama, maka tidak akan merasakan bahagia. Saya yakin itu. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dijanjikan oleh Allah hidupnya bagus. Kesulitannya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Artinya rezeki itu enggak perlu diburu. Kita cukup bekerja sewajarnya saja, rezeki itu akan datang, akan mencukupi kita. Min haitsu la yahtasib. Allah berjanji akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man tawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan sepenuh-penuh berserah, bahwa hasbuh, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu, para imam-imam mujtahidin. Mereka itu kaya-kaya, kerjanya enggak 24 jam. Kerjanya enggak sampai 12 jam. Kerjanya paling apa ya? Tapi Allah memberikan kecukupan. Kalau beliau itu bersibuk menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajari umat tentang ilmu Allah, mengajari umat tentang ayat-ayat suci Al-Quran, mengajari umat, memberikan pemahaman kepada umat tentang hadis-hadis Rasulullah. Sehingga beliau itu derajatnya diangkat sampai sekarang itu. Bahkan sampai kiamat yang namanya A'immatul Mujtahidin itu akan dikenal. Orang akan mengenal yang namanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Akan terkenang terus. Keharuman nama beliau itu mulai beliau lahir sampai akhir kiamat akan dikenang. Kenapa? Karena derajatnya diangkat oleh Allah. Itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Bukan hanya di dunia, tapi ketika sudah meninggal pun dikenang orang kebaikannya, mempertandakan bahwa beliau adalah orang-orang yang paling bahagia ketika kehidupannya di dunia. Nah, sholat yang saya katakan itu tadi adalah yang pertama adalah sholat fardu yang 5 waktu. Apa gunanya Anda tahajud? Itu sunnah. Anda nggak tahajud nggak dosa.
Tapi apa gunanya Anda tahajud kalau sholat yang 5 waktu Anda enggak lakukan? Jadi kalau dikatakan bahwa sholat maktubah yang 5 waktu itu adalah sholat primer, sholat pokok, sholat wajib, dan yang tahajud itu adalah nafilah, sholat sekunder. Kalau istilah dalam bahasa kita itu apa ya? Sholat tambahan. Kalau yang tambahan saja begitu dahsyatnya, apalagi yang primer, yang wajib. Sayangnya kita mengejar sholat yang sekunder, sholat yang sunnah. Tapi sholat yang wajib kita sampai melupakannya. Kalau pakai logika seperti ini, bagaimana kita akan memakai baju jas yang rapi, bagus? Katakanlah seperti itu ya. Tetapi celana kita lupakan, nggak pakai celana. Logikanya seperti itulah. Orang yang menjalankan sholat duha, sholat tahajud, tetapi sholat wajibnya tidak dilakukan, atau melakukan, tetapi sholatnya tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi, sama saja. Maka sholat yang sekunder itu nggak ada gunanya. Ibaratnya kalau kita bikin rumah, lantai sebaik apapun, wallpaper sebaik apapun di dinding kita, kalau yang pokoknya itu tidak ada, atapnya masih bocor, apa gunanya? Begitu juga, apa gunanya kita banyak zikir di malam hari, sholat tahajud, tapi yang 5 waktu itu tidak merasakan khusyuk kita, percuma saja. Maka jangan heran kalau pertolongan Allah nggak datang, karena yang pokok itu belum terlengkapi. Berkas-berkas yang pokok, ibarat proposal ya, yang pokok-pokok itu belum terlengkapi, syarat rukunnya masih kurang, rasa khusyuknya tidak dirasakan. Maka ketika sholat tahajud, sholat duha, sholat apa, jangan heran, nggak ada gunanya sama sekali. Sejak awal dua, iya. Tafsir Ibnu Katsir Al-Quran, Tafsir Al-Quran Ibnu Katsir ayat ke-45. Besok akan kita berlanjut, akan membicarakan tentang apa itu khusyuk dalam sholat, apa itu yang dinamakan khusyuk. Maka akan diuraikan oleh mufassir Syekh Ibnu Katsir besok dalam kitabnya Ibnu Katsir, Wahyu Allah, yang berbicara tentang khusyuk itu. Mudah-mudahan orian tadi walaupun sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan. Itulah kami, manusia yang nggak punya apa-apa, serba dhaif. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosaku. Apabila ada baiknya, ada manfaatnya, semoga menjadi amal soleh saya, tabungan di akhirat nanti. Mohon doanya, mudah-mudahan kami istiqomah di jalan Allah, konsisten, dan semoga Anda mendapat pencerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa dulu. Kita munajat kepada Allah. Semoga Allah dilancarkan. Semoga Allah melancarkan kita di hari ini. Semenjak kita tidur, kita bangun, kita tidak pernah lepas dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tidak akan bisa bangun jika Allah tidak membangunkan kita. Mata kita tidak akan bisa terbuka jika Allah tidak memberi anugerahnya. Kita pantas bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Hanya orang-orang yang tidur sore, paginya tidak bisa bangun lagi. Ada di antara kita yang begitu terpejam gak bisa membuka mata lagi. Makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mengingat ta'uddu bahwa nikmat Allah itu, jika kamu tahu bahwa nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung, mulai dari nikmat bangun tidur, nikmat bisa bernafas, nikmat kesehatan, nikmat bisa menjalankan aktivitas, sampai segala fasilitas yang Allah berikan gak bisa kita hitung. Ya Allah ya Rabbi,
Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami sering melupakan nikmat-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami selalu kufur nikmat kepada-Mu ya Allah. Kami diciptakan dengan sempurna ya Allah. Mata kami, hidung kami, telinga kami, semuanya bagus, cantik. Semuanya bagus, semuanya berfungsi dengan baik. Banyak mereka yang punya hidung tapi hidungnya tidak berfungsi sehingga harus bernafas dengan jalan yang lain. Banyak orang yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara, tidak bisa mengunyah makanan sehingga makanan harus disetok dengan jalan lain, harus dioperasi sehingga harus bicara dengan cara lain, dengan bahasa isyarat. Banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat sehingga jalannya harus memakai tongkat, harus dibimbing orang lain. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar sehingga pakai alat bantu dengar ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Banyak orang yang dikaruniai jantung tapi tidak sempurna memompa darah sehingga perlu operasi, perlu dicangkok, perlu pakai rem. Kita bersyukur ya Allah. Tubuh kita masih orsinil, nggak ada yang buatan manusia. Tapi darimu semua ya Allah. Kaki belum pernah diganti, tangan asli. Banyak yang memakai tangan palsu. Itu pun harus membayar sekian puluh juta. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Setiap harinya aku berikan nikmat makan yang enak. Rezeki datang sendiri ya Allah. Artinya kami tidak susah-susah jadi petani. Kami bisa membeli beras ya Allah. Kami tidak usah ke laut memancing ikan. Kami bisa makan ikan ya Allah. Kami tidak perlu memanjat kelapa untuk membuat gula. Kami bisa merasakan manisnya gula ya Allah. Kami tidak usah memproses agar menjadi garam, menjadi asin. Kami bisa makan asin ya Allah. Apalagi nikmat apalagi yang kami dustakan ya Allah. Kami gak harus membuat mobil, membuat motor. Kami bisa naik mobil, bisa naik motor ya Allah. Coba seandainya segala sesuatunya harus kita usaha sendiri, seperti apa? Ya Allah, itu semua menunjukkan bahwa karunia-Mu tiada batas ya Allah. Menenggelamkan kami semua ya Allah. Kami gak bisa bersyukur apabila kami menghitung nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami jarang bersyukur. Kami tidak bersyukur karena kami buta ya Allah. Tidak bisa melihat nikmat-Mu ya Allah. Yang kami lihat hanya uang. Jabatan. Setelah kami dapatkan ternyata bukan nikmat. Tapi kami memuaskan hawa nafsu kami ya Allah. Membuat dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jika kami masih selingkuh padahal kami sudah dikarunia istri yang cantik ya Allah. Ya Allah, semoga kajian pagi ini memberikan hidayah kepada kami sehingga kami taubat kembali kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian, mohon maaf sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi besok
mulai dari jam 5. Semoga Allah memperpanjang hidup kita, memperpanjang umur kita, tetap memberikan mencurahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dalam kesehatan seprima hari ini. Teriring salam dan doa kepada teman-teman sekalian, semoga kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan diberikan Allah pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.